Bab 296 Cincin Roh ke-10, Cincin Roh Tingkat Dewa. Sapuan indera ilahi Qian Rengsui memaksa Tang San untuk tinggal di tepi hutan besar Stardow. Datar di tanah, Tang San mengerutkan kening sambil berpikir keras. Dengan kekuatannya saat ini, mempertahankan domain perak biru dan penghalang laut luas untuk waktu yang lama bukanlah masalah. Biasanya Tang San pasti bisa terus menyia-nyiakan waktu Qian Rengsui, bersaing dengan siapa yang lebih sabar. Namun, Tang San tahu bahwa seiring berjalannya waktu, orang pertama yang kehabisan kesabaran adalah dia. Qian Rengsui tidak khawatir tentang pertempuran garis depan, tetapi bisakah dia tidak peduli? Orang tua dan gurunya ada di sana, dan jika terjadi sesuatu, dia akan menyesalinya selama sisa hidupnya. Tang San sudah mengambil risiko dengan memimpin 7 iblis Shrek menjauh dari kamp tentara surga Dou. Tentara kerajaan roh di Jialing Pass memiliki 6 kekuatan judul Douluo di atas peringkat 95, serta Fis atau 6 judul Douluo biasa. Hanya Shrek ini yang sulit untuk dihadapi. Jika Bibi Dong memulihkan kekuatan bertarungnya, maka pasukan kekaisaran surga Dou mungkin dalam bahaya kehancuran. Dalam Mestances seperti itu, Tang San harus bergegas dan menjadi seagot sesegera mungkin, kemudian kembali ke garis depan untuk menstabilkan situasi, dan memenangkan perang. Sebaliknya, Qian Rengsui pada dasarnya tidak perlu khawatir. Dia bisa terus menunggu tanpa khawatir. Dia merasakan bahwa sapuan indera ilahinya tidak hanya tidak semakin lemah seiring waktu, tetapi sebaliknya sebenarnya tumbuh lebih kuat. Dengan ini dia bisa menebak bahwa dia seharusnya juga baru saja mencapai kekuatan tingkat dewa, dan masih belum dengan sempurna memahami teknologi tingkat dewa. Kalau tidak, bahkan dia mungkin tidak akan bisa menangkap kesempatan untuk serangan diam-diam. Dalam Mestances ini, dia pada dasarnya tidak memiliki kekuatan untuk melawannya, dan bahkan seagot trident telah jatuh ke tangannya. Baginya itu tidak sesederhana hanya melarikan diri, dia juga harus mendapatkan kembali seagot trident sebelum dia bisa berangkat ke Pulau Seagot dan menjadi seagot. Namun, kesulitan dalam mendapatkan sesuatu dari tangan kekuatan tingkat dewa bahkan lebih sulit daripada 7 cobaan seagot yang telah dia lewati. Yang paling menyakitkan adalah kali ini dia tidak punya waktu 1 tahun, melainkan semakin cepat semakin baik. Tenang. Di saat-saat seperti ini dia harus tenang. Menghadapi bahaya seperti itu, Tang San berbaring dengan tenang di rumput perak biru lembut, mengatakan pada dirinya sendiri sebanyak mungkin untuk tenang. Dia tidak begitu rendah secara komprehensif dalam waktu yang sangat lama. Tapi semakin seperti ini, semakin membangkitkan semangat juang Tang San. Dia sangat percaya bahwa bahkan dewa pun tidak maha kuasa. Meskipun musuhnya kuat, dia pasti memiliki kesempatan untuk menemukan kesalahan. Perlahan-lahan menjadi tenang, Tang San mengatur ulang pikirannya. Penampilan Qian Rengsui sangat mengejutkannya, tetapi yang paling mengejutkannya bukanlah bahwa Qian Rengsui telah mencapai tingkat dewa, melainkan mengapa dia tidak membunuhnya saat dia sibuk menyerap cincin roh, atau setidaknya menangkapnya. Kemudian dia menghadapinya di tingkat dewa, dan praktis tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Namun, dia tidak hanya tidak melakukannya, dan bahkan menyatakan bahwa dia ingin membantunya. Apakah itu hanya karena dia memiliki keyakinan mutlak pada kekuatan tingkat dewanya? Tidak, seharusnya tidak sesederhana itu. Dia selalu berada di pihak yang berlawanan dengan Spirit Hall, dan sebagai putri dari Spirit Hall Supreme Pontiff terakhir, yang meninggal di tangan ayahnya, dia seharusnya membunuhnya dengan seluruh kekuatannya. Bukankah Spirit Hall selalu tidak bermoral? Selain itu, Qian Rengsui tiba-tiba mencapai tingkat dewa benar-benar tak terbayangkan. Terakhir kali dia melihatnya, dia hanya peringkat 70 sesuatu. Dalam 6 tahun yang singkat, dia menerobos ke tingkat dewa. Keberuntungan dan pengalamannya masih bisa dikatakan di atasnya. Kemudian, hanya ada satu kemungkinan. Setelah dia meninggalkan Heaven Dou City, sama seperti dia memasuki Pulau Seagot, dia mulai menyelesaikan cobaan Dewa Malaikat. Jika demikian, warisan Dewa Malaikat seharusnya selalu ada di Spirit Hall. Ini terkait dengan apa yang pernah dikatakan Grandmaster tentang Angelic Rayman, bahwa itu sangat mungkin adalah semacam alat ilahi, seperti seagot tridentnya. Tang San juga menemukan masalah lain melalui obrolannya dengan Qian Rengsui. Itu karena dia memiliki hubungan yang sangat tegang dengan Bibi Dong.
Apakah karena Bibi Dong telah berhasil sebagai paus tertinggi, bukannya dia sebagai pewaris langsung roh Serafim? Biasanya, mungkin tidak sulit bagi Imam Besar Qian Daoliu untuk mendukung cucunya ke posisi paus tertinggi. Tapi kenapa dia tidak melakukannya? Hanya ini yang menunjukkan bahwa pasti ada beberapa masalah antara Qian Rengshui dan Bibi Dong. Sekarang Qian Rengshui telah menjadi dewa malaikat, pasti akan ada perebutan otoritas kekaisaran roh. Tidak peduli bagaimana itu diletakkan, masalah pertama masih yang paling membingungkan Tang San. Dia tidak bisa membayangkan mengapa Qian Rengshui tidak memiliki permusuhan terhadapnya. Faktanya, pekerjaannya bersembunyi di keluarga kekaisaran surga Dou selama lebih dari 1 dekade hancur karena dia. Apa yang dipikirkan wanita ini? Semua jenis teka-teki secara singkat membuat Tang San sangat bingung. Namun, ini tidak berlangsung terlalu lama. Baginya, yang paling penting saat ini adalah mencari cara untuk pergi dengan aman, dan terlebih lagi memikirkan cara untuk mendapatkan kembali seagot tridennya. Sejauh menggunakan One Goose Without Return untuk menyerang Qian Rengshui sebelumnya, Tang San tidak menyesalinya. Jika bukan karena itu, dia tidak akan mendapat kesempatan untuk melarikan diri. Bahkan jika Tang San sudah memiliki 17 cincin roh, kemampuan roh yang mereka berikan masih belum cukup untuk membantunya memblokir Qian Rengshui. Kecuali dia benar-benar bisa menjadi dewa dan memberikan setiap kemampuan rohnya kehadiran keilahian, kemampuan roh itu tidak akan berguna. Di bawah tekanan yang sangat besar, pikiran Tang San mulai berputar dengan cepat. Dia harus pergi untuk bergabung dengan rekan-rekannya sesegera mungkin, dan mewarisi posisi sebagai seagot. Karena Qian Rengshui telah menjadi dewa, dia semakin haus untuk menjadi dewa. Bukan hanya karena kehausannya akan kekuatan, tetapi yang lebih penting lagi karena dia membutuhkan kekuatan untuk melindungi keluarga dan teman-temannya. Dia membutuhkan kekuatan untuk memeriksa kekaisaran roh. Suatu hari berlalu dengan sangat cepat. Qian Rengshui masih terus-menerus melepaskan cincin indera ilahinya. Dia menemukan bahwa pencarian terus-menerus semacam ini memiliki banyak manfaat baginya. Baru saja menjadi dewa, pelepasan indera ilahi yang konstan ini memperdalam pemahamannya tentang kekuatan rohnya sendiri. Perasaan bisa mengendalikan segalanya terus-menerus tumbuh lebih kuat. Dengan kilatan cahaya keemasan, Qian Rengshui membuka matanya, sudut mulutnya memperlihatkan senyuman merenung, bergumam pada dirinya sendiri. Kenapa, mau tidak mau keluar? Saya ingin melihat kemana Anda berlari kali ini. Cahaya dan bayangan berkedip-kedip saat dia menghilang ke udara tipis, pada saat yang sama juga membawa seagot triden yang ditusuk ke tanah. Kilometer dalam sekejap, dimanapun indera ilahi mencapai, dia mencapai. Qian Rengshui pada dasarnya bahkan tidak terbang, tepatnya itu harus disebut teleportasi konstan. Itu cepat, bahkan, sedikit lebih cepat daripada melepaskan indera ilahi. Dalam benaknya, pada dasarnya tidak ada hambatan. Dan akal sehatnya telah menyelimuti hutan besar Stardow selama sehari. Tidak peduli level apa makhluk roh itu, mereka semua gemetar dalam hibernasi, bahkan tidak berani bernapas. Secara alami bahkan lebih sedikit yang berani mengganggunya. Dia melihat targetnya, tetapi, anehnya, Tang San berdiri di tempat menunggunya, seolah-olah dia sudah mengantisipasi segalanya, dan pada dasarnya tanpa berpikir untuk berlari. Dia bahkan tersenyum tipis, anggun dan santai. Cahaya keemasan menyala saat Qian Rengshui berhenti 10 meter dari Tang San. Menatapnya, dia sedikit mengernyit. Ibu Jutawan Jakarta paparkan jutaan orang per bulan bekerja dari rumah rahasia. Berita harian. Bisakah Anda memberitahu saya apa yang memberi Anda kepercayaan diri? Kamu tidak terlihat seperti anjing liar. Kamu pikir aku anjing liar? Balas Tang San. Qian Rengshui tersenyum tipis. Tentu saja tidak, kamu adalah pria paling luar biasa yang pernah kutemui, selain kakekku. Anda mungkin melampaui kakek saya suatu hari nanti. Saya hanya merasa aneh bahwa Anda akan berhenti bersembunyi. Selama kamu tidak meninggalkan hutan, akan sangat sulit bagiku untuk menemukanmu. Anda harus bangga bahwa Anda bisa bersembunyi dari dewa. Saya pikir permainan kucing dan tikus ini akan menjadi satu untuk waktu yang lama. Dalam kesan saya, Anda bukan orang yang tidak sabar. Tang San tersenyum sedikit. Ujian Nona Qian Rengshui salah tempat. Saya hanya keluar untuk bertaruh dengan rindu. Qian Rengshui mengangkat tangan yang memegang seagot triden. Alat ilahi Anda benar-benar berat. Ibu Jutawan Jakarta paparkan jutaan orang per bulan bekerja dari rumah rahasia.
Berita harian. Ekspresi olok-oloknya memberitahunya, bahkan senjata yang satu-satunya hal yang dapat Anda andalkan sudah ada di tangan saya, bagaimana Anda memenuhi syarat untuk meningkatkan kondisi. Tang San melirik seagot trident yang gelap, dalam hati mendesah, pasangan lama, aku telah membuatmu melalui banyak hal. Itu benar, kamu bisa menangkapku sekarang, aku bukan lawanmu. Anda benar, ada jurang yang tidak bisa dilewati antara manusia dan dewa. Tapi, yang bisa kamu dapatkan hanyalah tubuhku atau mayatku, bukan hatiku. Apakah Anda tidak ingin saya tunduk? Qian Rengsui berhenti. Saya suka hidup, dan saya juga suka kebenaran. Jika saya tidak dapat menyatukan keduanya, saya akan membiarkan hidup pergi, dan memilih kebenaran. Saya masih ingat apa yang Anda katakan dengan sangat jelas. Apa? Kamu berubah pikiran begitu cepat? Matanya menunjukkan sedikit kekecewaan. Tang San dengan tenang berkata, kematian itu ringan seperti bulu, dan berat seperti gunung. Bahkan jika saya mati, saya masih ingin itu bernilai sesuatu, bukan? Anda dapat memilih untuk menangkap saya, untuk membunuh saya, atau bertaruh dengan saya. Jika Anda menang, maka saya bersumpah untuk tunduk kepada Anda. Jika Anda menang, saya hanya ingin 3 hari awal. Kamu bisa mengejarku setelah 3 hari, dan selama kamu menangkapku dengan kekuatan bela diri, aku akan tunduk padamu. Karena itu masalahnya, saya tertarik untuk mendengar taruhan apa yang Anda sarankan. Qian Rengsui tentu saja mengerti bahwa Tang San bukanlah seseorang yang menembak tanpa target, tetapi apa yang dikatakan Tang San telah menyentuh hatinya. Jika dia menangkapnya sekarang, dia benar-benar hanya bisa memiliki tubuhnya, dan bukan hatinya. Kalimat sederhana ini mungkin tidak berguna bagi orang lain, tetapi Dewa Malaikat Qian Rengsui yang menganggap Tang San sebagai kelemahan terbesar di hatinya, itu adalah mata banteng. Bahkan jika Tang San tidak tahu mengapa Qian Rengsui melakukan semua yang dia lakukan sebelumnya, ketika dia keluar setelah seharian menganalisis. Dengan serius, dia secara alami memiliki kepercayaan diri yang sangat besar untuk membuat Qian Rengsui menyetujui taruhan tersebut. Tang San berkata, taruhan saya sangat sederhana. Anda dan saya bertarung tanpa menggunakan alat ilahi, batas waktunya adalah 1 batang dupa. Jika Anda dapat menangkap saya dalam waktu itu, Anda menang. Jika Anda tidak bisa, maka, saya mendapatkan 3 hari awal. Pada saat yang sama, tolong kembalikan seagot trident saya. 1 batang dupa. Tang San, apakah kamu benar-benar percaya diri? Bahkan tanpa menggunakan alat ilahi, aku masih dewa. Qian Rengsui awalnya mengira Tang San akan menggunakan beberapa taruhan yang sangat menguntungkan baginya, dia tidak berpikir taruhan ini akan tampak begitu tidak memihak. Itu bahkan sangat menguntungkan baginya. Apakah dia takut pada satu orang dengan kekuatan tingkat dewanya? Dan faktanya, Tang San juga telah dengan sempurna memahami pikiran Qian Rengsui. Dia mengeksploitasi kelembaman keyakinannya bahwa tidak mungkin baginya untuk kalah dalam perkelahian. Bagaimana dia bisa bertaruh dengan hidupnya di telepon? Anda hanya perlu menjawab apakah Anda setuju dengan taruhan atau tidak. Suara Tang San tiba-tiba berubah tenang. Qian Rengsui bermain-main dengan seagot trident. Kita bisa bertaruh. Hanya saja, aku masih tidak bisa memberimu seagot trident ini. Kalau Anda menang, bagaimana jika Anda tidak setuju untuk tunduk ketika saya menangkap Anda dalam 3 hari? Aku tidak menginginkan mayatmu. Itu sebabnya, lebih baik jika ini tetap bersamaku. Saya secara alami akan mengembalikannya begitu Anda bersumpah setia kepada saya. Penilaian Tang San sangat benar, dan peristiwa berkembang ke arah yang dia inginkan. Tapi Qian Rengsui juga bukan idiot. Dia sama-sama cerdas, dan dia samar-samar merasa bahwa Tang San memiliki sesuatu untuk diandalkan untuk taruhan ini. Dia tidak akan dengan mudah setuju untuk mengembalikan seagot trident kepadanya. Melihat dalam-dalam pada seagot tridentnya, Tang San melanjutkan. Baik, harinya akan tiba ketika aku mengambil kembali seagot tridentku darimu dengan tanganku sendiri. Boom, cahaya biru keemasan meledak dari Tang San seperti api. Pada saat yang sama dia mengeluarkan sebatang dupa, meremasnya di tangannya. Qian Rengsui dengan santai menikam seagot trident ke tanah di sebelahnya. Kali ini dia tidak ceroboh seperti terakhir kali. Di tengah cahaya keemasan yang mekar, dia melepaskan semangat serafimnya. 6 sayap emas berkilauan terbuka di belakangnya,
tekanan yang menghancurkan bumi membuat Tang San sulit bernapas, dan bahkan penindasan komprehensif yang lebih menakutkan membuat orang merasa tidak dapat melawan. Bangkit di sekitar Tang San secara alami adalah 9 cincin roh kaisar perak biru. 9 cincin roh ini harus disebut mempesona, hitam, 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 merah, hitam, hitam, merah, 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 5 cincin roh selama 50.000 tahun, cincin roh 400.000 tahun. Mungkin tidak ada judul Douluo saat ini yang bisa memiliki set cincin roh yang lebih sombong daripada Tang San. Namun, dalam hal kecemerlangan, cincin roh Tang San sejauh ini tidak dapat dibandingkan dengan Qian Rengsui. Cincin roh sama-sama muncul di sekelilingnya, hitam, 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 merah, 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 9 cincin roh muncul dengan rapi secara berurutan. 7 cincin roh pertama berbeda dari ketika Tang San melihatnya di masa lalu, jelas tidak mungkin baginya untuk menuangkan cincin rohnya ke orang lain dan kemudian mengisinya kembali dengan 2 cincin binatang roh 100.000 tahun lagi seperti Tang San, mendapatkan kembali semua cincin roh. Perubahan warna cincin rohnya seharusnya karena menjadi dewa. Tetapi bahkan setelah menyelesaikan kenaikannya menjadi dewa, Qian Rengsui masih selangkah lebih pendek dari Tang San ketika membandingkan 9 cincin roh ini satu sama lain, dia memiliki cincin roh kurang dari 100.000 tahun daripada Tang San. Ini menunjukkan kejeniusan macam apa Tang San itu, dan dia masih menang melawan dewa dalam beberapa hal. Sayangnya, 9 cincin roh Qian Rengsui bukan lagi 9 cincin roh biasa. Kesembilan cincin itu semuanya memiliki kecemerlangan emas kabur, seperti terbungkus daun emas. Meskipun warna aslinya bisa dilihat, mereka jauh lebih mempesona. Tang San mengerti bahwa ini adalah karakteristik dari kemampuan roh menjadi ilahi dan dipelihara oleh kekuatan ilahi. Setiap kemampuan roh Qian Rengsui memiliki kehadiran keilahian dan sebagian dari kekuatannya. Bahkan jika level asli cincin roh akan mempengaruhinya, mereka sama sekali tidak dapat dibandingkan dengan kemampuan roh guru roh biasa. Namun, 9 cincin roh emas yang berkilau dan mempesona ini bukanlah yang mengejutkan Tang San. Sebelumnya, ketika dia pertama kali melawan Qian Rengsui, dia pada dasarnya tidak pernah sepenuhnya melepaskan roh serapimnya, dan cincin roh ini juga tidak muncul di hadapannya. Sekarang setelah mereka melakukannya, keterkejutan itu membuat Tang San merasa pahit. Bahwa bahkan karakter gigi Tang San terpengaruh, menunjukkan betapa mengejutkannya hal yang dilihatnya. Apa yang dilihatnya sangat sederhana. Setelah 9 cincin roh itu, dia juga melihat cincin roh ke-10 di sekitar Qian Rengsui. Memang, cincin roh ke-10 itu adalah cincin roh yang sepenuhnya emas, tampak seperti ditenun dari lapisan bulu malaikat emas. Itu tidak berdiri berdampingan dengan 9 cincin roh sebelumnya. Cincin roh ke-10 ini sangat besar, berdiameter lebih dari 3 meter, dan setelah muncul, cincin itu mengelilingi Qian Rengsui dan 6 sayapnya, seperti lingkaran cahaya di latar belakang. Tapi, Tang San juga melihat bahwa cincin roh ini seperti cincin roh guru roh, dan tahun yang sama sekali berbeda. Kultivasi Master Roh adalah 10 peringkat ke 1 tingkat, dan setiap 10 peringkat 1 harus mendapatkan cincin roh untuk meningkatkan kekuatan roh seseorang, mencapai ketinggian baru dan memasuki tingkat berikutnya. Ini juga merupakan perubahan kualitatif. Peringkat 90, cincin roh ke-9, selalu dianggap sebagai level tertinggi bagi para Master Roh. Saat menerobos tank 100, 10 peringkat lainnya, masuk akal jika cincin roh ke-10 muncul. Tapi cincin roh ke-10 yang sangat masuk akal ini masih mengguncang Tang San. Jika 9 cincin roh pertama semuanya berada di level manusia, maka cincin roh ke-10 ini sepenuhnya berada di level dewa. Cincin roh tingkat dewa emas tidak bisa lagi dijelaskan oleh batas kultivasi. Itu jelas bukan sesuatu yang bisa dibandingkan dengan cincin roh 100.000 tahun. Tang San, ketika saya melihat Anda melepaskan roh rumput perak biru Anda kemarin, saya merasa sangat aneh bahwa Anda dapat memiliki banyak cincin roh tingkat tinggi. Anda belum menjadi dewa, jadi saya tidak mengerti bagaimana Anda mencapainya. Roh kedua Anda dapat dikatakan memiliki cara untuk mendapatkan cincin roh tingkat yang lebih tinggi, tetapi rumput perak biru ini jelas merupakan roh pertama Anda, roh yang selalu Anda gunakan, jadi bagaimana Anda melakukannya?
Tang San memutar-mutar sebatang dupa di tangan kanannya, mengandalkan kekuatan internalnya untuk menghasilkan kekuatan api yang sebenarnya untuk membakarnya. Dengan jentikan santai, sebatang dupa langsung terbang beberapa puluh meter jauhnya, menusuk batang pohon. Apakah kamu tidak khawatir tentang waktu yang berlalu saat aku menjelaskannya? Tang San memandang Qian Rengsui, lapisan demi lapisan cahaya biru keemasan terus mengembang dari tubuhnya. Bahkan di bawah tekanan besar tingkat dewa, dia tidak mundur sedikit pun. Ekspresi di sudut matanya berangsur-angsur menjadi liar dan kasar, dan dia sepertinya memasuki keadaan khusus. Waktu yang dibutuhkan sebatang dupa untuk dibakar, tidak bisa disebut lama, tapi juga tidak bisa disebut pendek. Menunda sedikit tidak masalah. Maukah Anda menjelaskannya kepada saya? Qian Rengsui tersenyum tipis, tidak melihat sebatang dupa itu. Tang San berkata, saya tidak keberatan. Untuk menyelamatkan Xiao Wu setelah dia mengorbankan dirinya untukku, aku menyusun kembali dan mengembalikan cincin roh dan tulang roh dan roh yang dia berikan padaku, dan juga menuangkan sebagian besar cincin rohku, dan kemudian berhasil membantunya bangkit kembali. Jadi saya secara alami mengambil cincin roh yang hilang. Tentu saja saya tidak akan menambahkannya identik dengan sebelumnya, jadi saya melakukan yang terbaik untuk menemukan cincin roh tingkat yang lebih tinggi yang cocok untuk saya. Demikianlah hasil saat ini. Makhluk roh yang dikorbankan juga bisa dibangkitkan. Qian Rengsui terkejut, menatap Tang San dengan tidak percaya. Kamu benar-benar ahli dalam menciptakan keajaiban. Bukan karena aku pandai menciptakan keajaiban, ini semua dipaksakan oleh Spirit Hall-mu. Aula rohmu membuat Xiao Wu mengorbankan dirinya untuk menyelamatkanku. Xiao Wu adalah kekasihku, dan menambahkan kebencian orang tuaku, kebencian terhadap guruku, perbedaan antara aku dan Spirit Hall-mu telah lama menjadi tidak dapat didamaikan. Qian Rengsui menghela nafas. Mungkin keberuntungan yang bermain-main dengan orang-orang, membuat kita berdiri di sisi yang berlawanan. Jika Anda lahir dari Spirit Hall, Anda mungkin berpikir secara berbeda. Dupa sudah menyala. Biarkan aku melihat apa yang akan kamu andalkan untuk bisa menerima seranganku untuk sebatang dupa. Tang San tertawa terbahak-bahak. Saya tidak pernah berpikir untuk menerima serangan Anda, melainkan untuk meminta Anda menerima serangan saya. Hati-hati. Boom, kecemerlangan biru keemasan langsung melonjak, dan 9 cincin roh Tang San langsung menjadi cerah. Warna hitam dan merah asli tiba-tiba menghilang sepenuhnya, dengan hanya biru keemasan yang gemilang yang tersisa. Saat ini, 9 cincin roh kaisar perak birunya benar-benar berubah menjadi biru keemasan, dan bahkan tubuhnya sepenuhnya berubah warna yang sama. Kemampuan macam apa ini? Apakah itu salah satu dari kemampuan roh ciptaanmu? Qian Rengsui tidak terburu-buru untuk menyerang. Mengamati perubahan di Tang San, dia sangat penasaran. Dia setidaknya belum pernah melihat seorang guru roh yang dapat mengubah warna cincin rohnya sesuai dengan roh mereka, bahkan dia tidak dapat melakukannya sebelum menjadi dewa, dan bahkan tidak pernah memikirkannya. Boom, api biru keemasan yang ganas membasuh tubuh Tang San, dan tanpa kemampuan roh apapun, Tang San menembak ke arah Qian Rengsui seperti anak panah. Seperti yang dia katakan sebelumnya, dia akan menghadapi Qian Rengsui tingkat dewa murni dengan serangan. Qian Rengsui tentu saja tidak akan mundur. Sayap di punggungnya bergerak, dan saat berikutnya dia muncul di depan Tang San. Indra ilahinya dapat dengan jelas merasakan titik terlemah Tang San, dan gerakannya yang tiba-tiba tepat sebelum Tang San membangun kecepatan, dan momentumnya masih belum mencapai puncaknya. Gerakan dan reaksi Tang San cukup cepat. Tinju kanannya berayun hampir seketika, semua api biru keemasan padanya terbungkus di dalam tinju berwarna giok itu, meledak ke arah Qian Rengsui. Pukulan lurus yang tampaknya sederhana ini tidak terasa sederhana bagi Qian Rengsui. Saat Tang San meninju, dia dengan jelas merasakan seperti semua rumput perak biru di seluruh hutan besar Stardew digabungkan bersama dengan tinjunya. Sama seperti tinju yang mengandung energi kental. Telapak tangan emas Qian Rengsui tiba-tiba bertabrakan dengan tinju Tang San yang berkilauan dengan api biru keemasan dan penuh dengan nafas kehidupan. Sebuah ledakan bergema, dan api biru keemasan melesat ke arah langit. Tang San juga terlempar kembali ke belakang. Namun, Qian Rengsui tingkat dewa sebenarnya juga tertunda di udara sejenak, nafas kehidupan yang luar biasa itu benar-benar menekan indera ilahinya sedemikian rupa sehingga kekurangannya terlihat. Bagaimana mungkin?
Mata Qian Rengsui terbuka lebar, dia tidak mengerti bagaimana Tang San melakukannya. Faktanya, saat ini Tang San belum melepaskan domain perak biru, tetapi dia masih mengoperasikan energi dari semua rumput perak biru di seluruh hutan besar Stardew. Ini pada dasarnya harus menjadi kemampuan tingkat dewa, dan terlebih lagi dewa-dewa itu cenderung ke alam. Namun, Qian Rengsui segera menemukan bahwa meskipun Tang San tidak terluka ketika dia terlempar kembali dengan melepaskan kekuatan rohnya secara eksternal, salah satu dari 9 cincin roh yang mengelilinginya telah hancur, berubah menjadi bintik-bintik cahaya biru keemasan yang menghilang di udara. Apa ini? Qian Rengsui mempelajari Tang San, terkejut, tetapi Tang San hanya terbang mundur belasan meter sebelum berhenti. Pada saat ini matanya telah berubah menjadi biru keemasan, berkilauan dengan api liar itu. Sama seperti Raja Binatang Buas, dia sangat mendominasi, dengan api biru yang melonjak-melonjak sekali lagi. Kali ini, bahkan lebih cepat dari sebelumnya, dan juga bahkan lebih intens. Jelas, kekuatan yang dia lepaskan sekarang telah mencapai tingkat yang lebih kuat. Qian Rengsui mengerutkan kening. Kali ini dia tidak terburu-buru lebih dulu. Cahaya keemasan langsung meletus, berubah menjadi nyala api emas yang melonjak, kehadiran ilahi yang melonjak membebaskan diri darinya. Api emas yang sangat besar memutar udara dengan suara jeritan yang lemah. Mengulurkan kedua tangan, satu tangan berlari ke tinju Tang San, yang lain langsung meraih bahu Tang San, secepat kilat, cahaya keemasan kabur praktis langsung menyelimuti Tang San sepenuhnya, dan juga menyelimuti api biru keemasan yang dia lepaskan. Setelah diblokir oleh Tang San beberapa kali, Qian Rengsui akhirnya langsung melepaskan kekuatan tingkat dewanya. Bahkan jika dia tidak menggunakan pedang malaikat, dia masih dewa, dan kekuatan ini langsung menekan Tang San. Namun, momentum liar Tang San yang tak tertandingi terhenti tiba-tiba di udara, FORCIBLY berhenti. Kedua tangan menggambar busur aneh di depan CHEST-nya, langsung membentuk lingkaran kekuatan tarik, membuat sekelilingnya, dan bahkan api biru keemasan di sekitarnya, langsung mengembun ke telapak tangannya, menjadi pusaran api biru keemasan di depannya. Kakinya bergerak seperti ilusi. Qian Rengsui hanya merasakan Tang San tiba-tiba berubah menjadi tidak nyata, seolah-olah beberapa hantu muncul di depannya. Meskipun dia dapat secara akurat menentukan Tang San mana yang nyata dengan pencarian indera ilahi, dia juga menemukan bahwa bayangan bergoyang yang muncul di kedua sisi Tang San juga mengandung sebagian dari kekuatan serangannya. Istirahat untukku. Tang San berteriak, dan dengan lolongan marah yang dipenuhi dengan kekuatan menakutkan, pusaran air biru keemasan di tangannya meledak praktis pada saat yang sama dengan cincin roh keduanya. Kekuatan ledakan yang tak tertandingi membuat cahaya biru keemasan itu hampir seketika berubah menjadi emas. Gelombang energi yang sangat besar melesat ke arah langit, berubah menjadi pilar cahaya keemasan raksasa. Itu benar-benar dengan paksa menerobos cahaya keemasan yang menyelimuti Qian Rengsui. Dan tangan Tang San sekarang juga berlari ke tangan Qian Rengsui. Tangan kiri Tang San menghasilkan kekuatan menarik yang anehnya besar. Sementara tangan kanannya menghasilkan kekuatan dorong yang sangat besar. Satu menarik dan satu mendorong, tertangkap basah, Qian Rengsui merasa dirinya membungkuk, sebagian besar kekuatan serangannya benar-benar dilepaskan ke samping. Hanya sebagian kecil yang menyerang Tang San. Kedua krisis itu bersilangan, berbagi posisi yang sama untuk sesaat. Saat mereka berpisah, keduanya terbang beberapa lusin meter sebelum menangkap keseimbangan mereka. Kekuatan tingkat dewa. Wajah Qian Rengsui sekarang serius. Selama dua pertukaran, dia menjadi sangat yakin bahwa Tang San sekarang menggunakan beberapa metode khusus untuk membangkitkan potensinya. Dia tidak menggunakan kemampuan roh, tetapi kekuatan yang dia hasilkan telah mencapai tingkat dewa. Qian Rengsui tidak tahu bagaimana Tang San melakukannya, tetapi dia merasakan jejak ancaman darinya. Mungkinkah dia harus menggunakan kemampuan roh terlebih dahulu? Qian Rengsui bertanya pada dirinya sendiri. Ekspresi Qian Rengsui mengeras, kebanggaan di hatinya tidak akan membiarkannya. Bahkan jika dia tahu bahwa Tang San tidak menggunakan kemampuan roh sekarang karena pada dasarnya dia tidak bisa, dia masih tidak menggunakan kemampuan rohnya sendiri. Dia akan menggunakan cara paling langsung untuk mengalahkan Tang San secara adil, untuk menaklukkannya. Tang San pindah lagi. Kali ini dia menjadi lebih ilusi, seperti hantu dengan bayangan yang tak terhitung jumlahnya,
berlari menuju Qian Rengsui seolah-olah dari segala arah sekaligus. Qian Rengsui mendengus dingin. Bisakah sebutir beras menjadi cemerlang juga? Boom! 6 sayap di punggungnya mengepak secara bersamaan, nyala api emas yang tak tertandingi langsung menyelimuti tubuhnya sepenuhnya, seperti dia adalah bintang emas. Mengabaikan semua bayangan Tang San, tinju kanannya menghantam langsung ke tubuh asli Tang San, seperti yang dirasakan oleh indera ilahinya. Satu emas, satu biru keemasan, dua sosok seperti bintang jatuh mengejar bulan. Tang San juga tidak berniat menghindar sekarang. Kedua tangan bertabrakan, api biru keemasan benar-benar mengembun di tinjunya, 8 tombak laba-laba keluar dari punggungnya karena kekuatan tabrakan, semua energinya mengembun pada saat ini. Ledakan. Saat mereka bentrok, pilar cahaya keemasan yang sangat besar melesat ke arah cakrawala, setinggi beberapa ratus meter, melampaui seluruh hutan besar Stardow. Tersembunyi oleh kecemerlangan ini, area luas rumput perak biru melepaskan kemegahan biru keemasan yang intens, tetapi masih layu dalam sekejap, berubah menjadi abu di atas angin. Karena memberi Tang San kekuatan mereka, banyak dari mereka dihancurkan oleh kekuatan malaikat dalam serangan ini. Namun meski begitu, rumput perak biru di hutan besar Stardow masih dipenuhi dengan semangat juang yang bersemangat. Mati untuk Kaisar, bagi pikiran sederhana mereka, adalah kemuliaan mutlak. Qian Rengsui tinggal di lokasi tabrakan, tapi kali ini Tang San terbang lebih dari 1 kilometer jauhnya, tubuhnya yang kuat merobohkan sejumlah pohon. Darah emas menyembur dari bibirnya, dan darah ini segera menyala sebagai cahaya biru keemasan. Serangan Qian Rengsui cukup menunjukkan kekuatan tingkat dewa yang tak terhentikan. Benar-benar marah, dia membuat Tang San terbang, dan juga melukainya. Pada saat yang sama cincin roh ketiga Tang San juga hancur. Tetapi Qian Rengsui masih merasa bahwa, meskipun Tang San terluka, luka-lukanya tidak terlalu serius. Sebaliknya, dia menggunakan momentum terbang kembali untuk melarutkan kekuatan ilahi malaikat padanya sebanyak mungkin. Dengan dengungan pujian, Qian Rengsui memeriksa dirinya sendiri. Jika mereka membandingkan kekuatan transformasi dan pengalihan, dia mungkin tidak sama dengan Tang San. Jika dia sekuat dia, mungkin dia tidak akan menjadi lawannya. Itu juga hanya karena, inilah niat membunuh melintas di mata Qian Rengsui. Jika pria seperti itu tidak bisa dikendalikan, maka bahkan jika dia adalah cacat terbesar di hatinya, dia pasti masih harus membunuhnya. Jika tidak, kalau dia menjadi dewa di masa depan, dia pasti akan menjadi ancaman terbesar bagi kekaisaran roh, dan bahkan mungkin menghancurkannya.